Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kali ini aku mau visit ke salah satu bank konvensional yang ada di Tangerang, yaitu Bank Sentral Asia atau BCA. Yuk ikut aku cari info tentang beberapa produk bank seperti LPS, kurs, suku bunga, funding, dan lending. Jadi LPS merupakan lembaga independen yang berfungsi menjamin simpanan nasabah penyimpan dan turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai kewenangannya. Simpanan nasabah bank konvensional yang dijamin LPS ini berbentuk seperti tabungan, deposito, giro, sertifikat deposito, dan bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Selain itu, LPS juga menjamin simpanan nasabah bank dengan prinsip syariah yang berbentuk seperti giro berdasarkan prinsip wadiyah, giro berdasarkan prinsip mudharabah, tabungan berdasarkan prinsip wadiyah, tabungan berdasarkan prinsip mudharabah mutlaqah atau prinsip mudharabah muqayyadah yang resikonya ditanggung oleh bank. Deposito berdasarkan prinsip mudharabah mutlaqah atau prinsip mudharabah muqayyadah yang risikonya ditanggung oleh bank, atau simpanan berdasarkan prinsip syariah lainnya yang ditetapkan oleh LPS setelah mendapat pertimbangan LPP. Tujuan keberadaan LPS yang sebelumnya hanya menjamin dan melindungi dana masyarakat di bank, kini diperluas menjadi menjamin dan melindungi dana masyarakat di bank dan di perusahaan asuransi. Fungsi dan tugas wewenang LPS juga diperluas sebagai konsekuensi dari perlindungan dana masyarakat di perusahaan asuransi berupa kewenangan melakukan penjaminan polis asuransi dan melakukan penanganan terhadap perusahaan asuransi yang bermasalah. Secara kelembagaan, organ LPS juga akan menyesuaikan dengan mandat baru, yaitu dengan adanya penambahan anggota Dewan Komisioner atau ADK di bidang program penjamin polis dan hadirnya Badan Supervisi LPS. Kemudian, ada pertukaran mata uang atau yang sering kita sebut dengan kurs. Kurs adalah harga atau nilai tukar valuta atau mata uang suatu negara dengan mata uang negara lain. Setiap mata uang yang dimiliki oleh negara-negara berbeda memiliki harga atau nilai yang berbeda pula. Artinya, seseorang bisa mendapat nilai tukar yang berbeda bergantung mata uang apa yang digunakan. Nah, di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi kurs. Yang pertama ada inflasi. Faktor ini sangat dipengaruhi oleh perdagangan internasional. Saat inflasi tinggi, harga akan naik dan permintaan pasar turun sehingga mengurangi aktivitas ekspor. Yang kedua ada ekspektasi. Ekspektasi atau perkiraan nilai tukar yang bisa terjadi di masa depan seperti kabar terjadinya inflasi di suatu negara. Ketiga ada perbedaan suku bunga. Jika terjadi perbedaan suku bunga, arus modal internasional juga akan terpengaruh. Lalu ada aktivitas neraca pembayaran. Neraca pembayaran yang aktif akan mendorong permintaan dari debitur asing dan meningkatkan nilai tukar valuta lokal. Dan yang terakhir ada kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah seperti pembatasan barang impor menunjukkan bahwa kurs memiliki hubungan erat dengan peluang bisnis online. Jika kalian membeli barang secara grosir dari luar negeri atau menjual barang dari Indonesia ke luar negeri, kalian akan banyak berurusan dengan kurs. Nah, di sini juga ada kurs yang diperjualbelikan oleh Bank BCA. Selanjutnya ada suku bunga. Suku bunga adalah jasa atau nilai yang diberikan oleh pihak yang meminjam kepada yang meminjamkan dana atau uang. Biasanya, suku bunga dinyatakan dalam persen. Menurut Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, suku bunga adalah balas jasa yang diberikan bank kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya. Suku bunga dapat dibedakan atas dua jenis, yaitu suku bunga simpanan dan suku bunga pinjaman. Bunga simpanan diberikan oleh bank atas dana yang disimpan atau ditabung nasabah di bank. Sementara bunga pinjaman adalah balas jasa yang ditetapkan oleh bank kepada peminjam atau pinjaman yang didapatkan. Nah, kali ini yang akan dibahas itu suku bunga tabungan BCA.
Walaupun berstatus sebagai bank besar di Indonesia, faktanya suku bunga tabungan BCA nggak sebesar yang dibayangkan loh. Asal tahu aja nih, rata-rata bunga tabungan yang dipatok BCA itu kurang dari 1%. Lalu di sini ada daftar suku bunga tabungan berdasarkan jenis rekening tabungan BCA. Yang pertama ada suku bunga BCA tahapan. Lalu ada suku bunga BCA tahapan ekspresi, suku bunga BCA tahapan berjangka, suku bunga BCA tahapan berjangka si muda, dan yang terakhir ada suku bunga BCA tapres. Dan yang terakhir ada funding dan lending. Di dalam dunia finansial, khususnya investasi ada dua, yaitu funding dan lending. Istilah funding diambil dari bahasa Inggris yaitu fund, yang berarti dana, kapital, atau simpanan. Sehingga kemudian arti funding adalah aktivitas pengumpulan dana, kapital, atau simpanan oleh forum keuangan seperti bank, koperasi, serta lainnya. Pada pengertian yang lebih luas, funding ialah kegiatan buat menghimpun dana dari rakyat menjadi nasabah dalam bentuk produk finansial. Produk finansial yang dimaksud antara lain itu seperti deposito, tabungan, giro, obligasi, reksadana, asuransi, serta lainnya. Dari pengumpulan dana tersebut, nantinya nasabah akan menerima imbal hasil dan jaminan keamanan atas simpanan tersebut. Tentu saja, agunan keamanan atas simpanan dana hanya bisa dihasilkan nasabah melalui lembaga keuangan yang sah dan diawasi otoritas jasa keuangan. Jadi, seluruh produk atau kegiatan finansial yang tujuannya untuk menghimpun dana nasabah dianggap dengan funding. Lending adalah meminjamkan dana kepada pihak lain atau dalam hal ini adalah pihak peminjam. Proses pemberian pinjaman ini dilakukan secara ketat, teratur, dan sistematis dengan banyak peraturan serta kontrak yang mengikat seperti tenggat waktu pengembalian dana, penjaminan pengambilan dana, serta dengan adanya bunga pinjaman. Pada sistem lending ini, individu akan memberikan dana pinjaman kepada pihak peminjam, dan pihak peminjam akan mengembalikan dana tersebut dalam tenggat waktu tertentu. Dan biasanya akan terdapat bunga pinjaman sebagai bentuk imbalan atas sistem lending tersebut. Nah, sistem lending itu sendiri bisa menjadi sebuah sistem investasi yang memiliki resiko yang rendah. Namun juga dengan imbalan yang rendah, investasi lending disebut juga sebagai sistem investasi yang cukup aman, namun juga tidak akan ada banyak penghasilan darinya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga penjelasan dan materinya dapat bermanfaat dan dapat diterima dengan baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.